Halo, selamat siang dari kita. Maaf agak ditutup. Hari ini gue mau buat konten apa ya? Oh, ada yang nanya dari teman-teman itu suka duka melahirkan atau punya anak bayi di Denmark seperti apa? Gue udah pernah buat short sebelumnya sih, pendek gitu kan. Jadi sukanya itu satu, yang pertama untuk masa melahirkan dan punya bayi itu satu, ke rumah sakit gratis. Mau lahiran normal atau sesar itu gratis. Kedua, dapat kunjungan dari healthcare itu seminggu sekali di bulan pertama. Dan setelah itu datang setiap bulan. Kalau ada masalah apa-apa, tinggal telepon mereka, mereka standby 24 jam. Terus, sukanya lagi itu semuanya segala macam untuk kesehatan itu pasti kayak sekarang hari ini kita tuh mau ke dokter, mau ngecek semuanya kayak Estella udah 5 minggu, jadi dicek semuanya keseluruhan motorik, lingkar kepala, lingkar perut, berat badan, tinggi, segala macam itu ke rumah sakit hari ini dan itu juga gratis. Terus apalagi ya? Sukanya lagi tuh kalau misalkan kerja kayak gue kerja itu gue dapat cuti maternity leave itu, cuti melahirkan itu 7 bulan. Ini baru dengan peraturan baru, sebelumnya itu dapat 11 bulan atau 1 tahun dan itu bisa dibagi sama suami. Nah, jadi sekarang itu peraturan barunya gue dapat 7 bulan, 5 bulannya suami. Tapi suami itu setelah gue melahirkan di 2 minggu pertama itu dia barsel, setelah itu dia kembali kerja karena suami di sini rata-rata ya, sepengetahuan gue lebih baik dia kerja sih gitu dibanding untuk kayak ya lu cuti melahirkan lu dapat gaji gitu, tapi gajinya itu kayak setengah atau 60% lah. Nah, sukanya itu yang dari pihak ibu atau istri itu kayak gue dapat 7 bulan, terus gue dapat uang barsel which is uang maternity leave. Memang nggak sebesar gaji, tapi alhamdulillah banget itu kita dapat gaji setiap bulannya. Udah dipotong pajak segala macem kayak gitu, sekitar ya 10 jutaan lebih per bulan setelah pajak ya. Terus untuk yang gue bilang tadi, suami itu bisa kasih cuti kita itu kayak misalkan nih Estella itu di usia 7 bulan apa 8 bulan dia harus sudah ke daycare atau juga apa ya bisa dibilang daycare lah ya, atau apa sih bukan daycare, kayak sebelum masuk TK gitu loh. Jadi kayak untuk apa sih, playgroup tapi yang mini playgroup gitu. Dan itu memang kita nggak gratis, kita bayar, tapi dilihat dulu untuk pembayarannya itu kita per bulannya dilihat dari income suami istri. Kalau memang bekerja per bulannya berapa, setahunnya berapa, jadi nggak harus full gitu. Dukanya sebenarnya kayaknya banyak dukanya sih ya dibanding sukanya ya, 60-40 lah. Yang gue alamin tuh ya saat melahirkan itu, satu, lu jauh dari orang tua. Kalau di Indonesia kan istilahnya orang tua tuh nemenin lahiran, atau terus abis lahiran itu lu nggak boleh gerak, lu di tempat tidur aja gitu, kecuali lu ke toilet atau lu mandi. Udah biar anak sama gue gini nyusuin, udah gitu. Di apa sih, dari perhatian dari orang tua. Kedua, apa sih namanya, lu harus apa-apa sendiri, mulai apa masak sendiri, apa ngerjain apa sendiri setelah suami balik kerja. Pas waktu ada suami sih, suami bantuin dalam 2 minggu itu kayak masak, belanja. Tapi gue tetap kayak ngelakuin do something gitu, kayak bersihin rumah, nyuci, kadang masak. Alhamdulillahnya sih udah lahiran normal kan. Terus dukanya itu ya kayak sekarang nih gue nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi yang apa namanya anak usia 0-3 bulan itu bener-bener tantangan banget kan, maunya cuma deket sama kita, cuddling gitu kan, bonding gitu, yang bener-bener mau dipeluk terus, yang istilahnya bawa tangan ya. Tapi ya namanya juga bayi 0-3 ya udah gue realize itu.
Terus nggak ada yang bantuin beres-beres rumah. Sekarang kayak gue tuh nggak bisa banget ngeliat rumah berantakan yang kotor gitu. Tapi ya mau gimana, harus tarik napas. Dukanya juga kayak apa ya? Apa sih? Apalagi ya, kayak gue tuh kadang kalau stres sendiri tuh yang kayak aduh capek gitu, yang bener-bener udah exhausted banget, overtired, yang bener-bener udah capek tuh the max, nggak ada yang bisa bantuin gitu. Ada kayak misalkan satu temen gitu datang bawa makanan gitu, terus ada mama mertua, kakak ipar bantuin jaga si Kaya terutama. Apalagi udah ada Kaya, jadi Kaya juga butuh perhatian, jadi bener-bener gue less attention banget, kurang banget perhatian Kaya tuh, sampai dia tuh bisa komplain, Muah sekarang udah nggak ada waktu buat dia bilang kayak gitu, anak usia 5 tahun. Jadi gue ngerasa ya Allah gitu, sedih banget gitu. Terus kayak apa ya, dukanya tuh kayak gue tuh kayak mau kemana-mana tuh kayak terbatas gitu loh, nggak gampang gitu loh. Kayak misalkan gue contohnya kayak mau makan apa segala macam, gue juga nggak bisa ini itu nggak bisa. Jadi bener-bener harus gue nyetir dulu sendiri, terutama apa namanya pas laki kerja gitu. Kalau ada laki sih pas ada di rumah enak gitu. Tapi sekarang yang bener-bener udah semuanya kudu mandiri, dukanya gitu. Yang nggak gampang, makanan harus buat sendiri. Kalau di Indonesia atau di Jakarta itu kan gue tinggal bisa at least lu online gitu, terus ada tetangga, ada orang tua lah yang mau makan apa, kayak ASI boosternya tuh makan sayur katuk, makan ini terus segala macam gitu, beng gitu kan, udah ready gitu loh. Tapi di sini tuh yang bener-bener gak enak banget ya. Terus dukanya lagi, biasanya kan setelah lahiran itu kayaknya enak banget ya, badan tuh dipijet ya, diurut ya. Di sini nggak ada tukang pijet untuk habis melahirkan, nggak ada yang bisa dipanggil di rumah. Sebenarnya ada sih, kayak waktu kemarin tuh yang waktu gue mijit pas gue hamil itu ada, cuma kayak nggak apa ya, nggak apa sih bahasanya, nggak berasa gitu mijitnya, beda banget sama pijitan kita gitu yang kayak badan kan pada sakit, punggung, paha, kaki, semua badan gitu, nggak gampang. Jadi itu dukanya yang bener-bener gue alamin, yang bener-bener big problem, yang bener-bener buat gue jadi masalah itu. Terus kayak aduh stres, kurang tidur, yang pastinya anak tidur gue nggak bisa tidur karena gue harus ngerjain yang lain. Gue mikir kadang jadi compare kayak ya Allah, kalau di Jakarta gue nggak mikirin tuh beres-beres rumah, gue nggak mikirin tuh kayak gini-gini gitu, pasti mikir gue ke situ. Terus kayak gue mau ini mau ke toilet aja, gue nungguin dia tidur baru gue bisa ke toilet. Jadi apa ya gitu deh. Dukanya yang bener-bener mendalam, gue nggak bisa gimana ya, gue describe-nya secara detail tuh nggak bisa. It was general yang gue bilang tadi, itu secara umumnya yang gue alamin saat ini. Sukanya sih memang kalau enak ya tinggal di luar negeri, enak ya cutinya lama, enak ya dapat gaji, enak. Tapi lebih enak lagi di Jakarta. Jadi gue bisa leluasa sedikit, ada waktu. Kayak kita tuh butuh banget namanya me time untuk less stress gitu kan. Gitu gengs. Tapi walaupun seperti sekarang, nikmatin aja, saya berusaha untuk nikmatin, bersyukur, tetap semangat dan jalanin semuanya. Berusaha untuk kayak yaudah I don't care gitu kan, untuk rumah berantakan apa gimana, sedikit-sedikit aja, yang penting nggak terlalu messy, nggak terlalu dirty gitu kan, nggak terlalu kotor. Jadi bener-bener ya udahlah ya, let it be gitu. Gue berusaha kayak gitu, tapi setelah itu besoknya gue harus pek gitu kan, yang teng kelar gitu. Bentar lagi jam 1 kita harus jalan ke dokter untuk ngecek Estella. Semoga semuanya sesuai dengan curve-nya dia, naik terus, sehat terus, panjang umur, makin montok gitu. Untuk bunda-bunda yang di sana yang sama dengan saya punya anak yang baru-baru aja menetas, semangat ya, semangat terus. Itu
Coba kalian coba tanya lagi ke saya tentang apa lagi. Saya saat ini jarang ada ide karena otaknya berbagi-bagi dan berusaha untuk buat konten setiap saya ada waktu. Baiklah, sekian dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya lagi ngopi juga. Bentar lagi saya mau makan siang Indomie goreng. Makan harus bergizi. Udah cukup bergizi, alhamdulillah. Sekali-kali nggak apa-apa mie goreng, nggak setiap hari toh. Baiklah, dadah. Thank you for watching.